Salam, salam, selamat malam. Jumpa kembali bersama Piong 77 Channel. Baik, di malam hari ini acara webinar Pondok Penginjilan Awam PPA kita luar biasa. Tema yang diambil, benarkah roh iblis dan roh Allah ya itu ada di dalam tubuh manusia orang yang percaya? Karena ada suara di sana katanya ada dua roh, di sebelah sananya lagi katanya ada tiga roh di dalam tubuh manusia orang percaya. Baik, sebelum kita memulai acara webinar PPA pada malam hari ini, kita mulai di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, sehingga pada malam hari ini kami hadir itu karena kemurahan-Mu, karena kasih karunia-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mulai webinar PPA pada malam hari ini, biar apa yang disampaikan oleh hambanya, Pastor Juginsu Broadcast, tentang roh Allah ataupun dan roh setan ini apakah berada di dalam tubuh manusia orang percaya, sebentar akan dikupas, berikan hikmat kepada hamba-Mu, biar engkau saja yang ada di atasnya dan nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan acara pada malam hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih yang sudah hadir. Tiba saatnya kita menyaksikan acara ini. Saya serahkan kepada Pastor Juginsu Broadcast. Silakan Pastor. Luar biasa, topik kali ini kita akan berbagi satu topik yang menurut saya ini luar biasa ya. Jadi kita baru memulai saja sudah ada kendala ya, karena memang ya setan itu nggak suka kita memberitakan kabar baik gitu loh. Nah jadi saya mau berbagi satu topik yang menarik teman-teman ya. Nah jadi judulnya itu, bisakah roh setan atau roh iblis itu bersatu dengan roh Allah tinggal dalam diri manusia. Jadi maksudnya ketika roh Allah tinggal dalam diri kita, pada saat yang bersamaan apakah bisa roh setan itu juga masuk kepada diri orang percaya? Nah itu yang akan kita bahas. Karena ya ada yang mengatakan bahwa ya bisa gitu loh. Kalau roh Tuhan ada di situ, ya roh setan juga bisa masuk, katanya begitu. Nah jadi itu yang akan saya sharingkan pada kali ini ya teman-teman. Nah sebelumnya kita akan mempelajari prinsip dasarnya dulu ya. Pertama, di dunia ini ya kita tahu bahwa ada Allah ya, roh Allah. Lalu ada malaikat yang juga adalah roh. Lalu ada manusia yang memiliki roh ya. Jadi kalau manusia itu memiliki roh, sedangkan malaikat itu roh, Allah itu roh. Lalu ada juga setan iblis dan roh jahat yang notabene pada awalnya adalah malaikat. Jadi dia juga adalah roh. Nah, kita akan bicarakan ini teman-teman. Baru nanti setelah kita mengenal prinsip dasarnya, baru kita masuk kepada apakah mungkin ketika roh Allah berdiam dalam diri kita, roh setan juga masuk. Itu yang akan kita pelajari. Nah, prinsip pertama dikatakan ya. Prinsip pertama itu Allah ya. Siapa Allah? Nah, siapa Allah? Nah, Allah itu adalah roh. Yohanes 4 ayat 24. Jadi Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi
karena Allah itu roh, maka ketika kita mau menyembah, bersekutu, berinteraksi, berelasi dengan Dia, maka kita harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Artinya, karena Dia roh, maka yang bisa berhubungan dengan roh Allah yang roh itu harus roh juga, gitu, di dalam kebenaran. Nah, sedangkan manusia yang jatuh dalam dosa, rohnya itu mati, tidak bisa terhubung, terpisah dengan Allah. Jadi, orang yang tidak percaya Yesus pasti nggak mungkin berhubungan dengan Allah, gitu loh, yang roh itu. Nah, Kejadian 1 ayat 2 jelas ya, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi Kejadian 1 ayat 2 ayat 3 di situ berbicara tentang Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus, Bapa, Firman dan Roh. Di ayat ini jelas Allah itu roh dan Dia memiliki roh Allah, ya. Jadi Bapa, Putra dan Roh Kudus. Matius 3:16, sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan Yesus melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Jadi roh Allah itu dilihat seperti burung merpati, tetapi roh Allah itu bukan burung merpati ya, seperti burung merpati. Nah, lalu Yohanes 14:26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus. Nah, jadi Roh Kudus itu sama dengan Roh Allah yang akan diutus oleh Bapa. Jadi ada pribadi Bapa di situ, ada Roh Kudus dalam namaku, dalam nama Yesus Sang Firman. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi jelas ya bahwa Allah itu roh. Ya. Ini pertama yang harus kita pahami. Roh Kudus adalah satu pribadi yang memiliki pikiran, intelektual, perasaan, ya, dan kehendak, kemauan. Nah, ini prinsip dasar saja. Apa itu Allah? Ya, siapa itu Tuhan yang kita sembah? Ya, Allah itu roh. Ya. Hakikat Allah itu adalah roh. Nah, lalu bagaimana dengan yang namanya iblis, setan, dan roh jahat? Apakah pada penciptaan pertama, ya, atau pada saat diciptakan, apakah Tuhan menciptakan iblis, setan, roh jahat? Tidak ya teman-teman ya. Jadi pada penciptaan itu Tuhan tidak menciptakan roh jahat, setan, iblis, tapi Tuhan menciptakan malaikat pada awalnya. Nah, iblis, setan, roh jahat pada mulanya adalah malaikat Tuhan yang diciptakan ya dalam keadaan baik adanya sebelum jatuh dalam dosa dan dihukum Allah dan dibuang ke bumi. Nah, jadi dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai 14 dikatakan begini, wah engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra pajar. Jadi bintang timur itu putra pajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Jadi, sang bintang timur putra pajar, malaikat yang khusus melayani Tuhan, yang memimpin pujian, penyembahan, ya. Ini pada awalnya itu malaikat, tapi ketika dia memiliki keinginan hatinya untuk memberontak, menyamai dengan yang maha tinggi, yang yaitu Allah, maka Tuhan marah dan menghukum malaikat ini dan dibuang ke bumi, dan sepertiga dari malaikat yang ada di surga ikut
Nah, inilah yang menjadi setan iblis roh-roh jahat nantinya. Ya. Makanya ketika kita baca di Wahyu 12 ayat 3, 4 dan 9 dikatakan, maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Jadi sepertiga dari malaikat yang tadinya melayani Tuhan itu dibuang, ya, mengikuti sang bintang timur putra pajar tadi, ya. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya, dan naga besar itu si ular tua. Jadi naga besar itu, ya, si iblis itu, ular tua yang disebut iblis atau setan-satan yang menyesatkan seluruh dunia, melemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi jelas, ya, setan iblis roh jahat itu pada mulanya adalah malaikat juga. Tapi ketika mereka memberontak melawan Tuhan, maka mereka dibuang ke bumi. Maka sepertiga dari malaikat itu hari ini ada di bumi, dan merekalah yang disebut dengan setan-setan roh-roh jahat itu. Nah, yang nanti kita akan bahas, apakah roh-roh jahat ini bisa tinggal di dalam tubuh orang percaya. Nah, Efesus 6:12 berkata, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Jadi malaikat yang diusir tadi, ya, yang hari ini ada di bumi, ya, itu susunannya, ya, organisasinya mulai dari yang paling tinggi sampai paling rendah, dimulai dari pemerintah-pemerintah. Ya, ada pemerintahan roh-roh jahat. Ya, tentu penguasanya, bosnya adalah si setan iblis, Lucifer. Lalu di bawah itu ada penguasa-penguasa teritorialnya. Di bawahnya lagi ada penghulu-penghulu dunia yang gelap. Nah, di bawahnya lagi ada roh-roh jahat di udara. Nah, roh-roh jahat yang di udara ini, yang ada di satu tempat-tempat tertentu, apakah bisa masuk kepada diri orang percaya? Nah, itu yang akan kita bahas. Ya, jelas di sini bahwa setan iblis roh jahat adalah roh pada hakikatnya. Jadi Allah adalah roh, ya. Setan iblis roh jahat juga adalah roh. Nah, yang ketiga, kita akan bicara prinsip dasarnya, yaitu manusia. Kalau Tuhan sudah, setan iblis sudah, roh jahat sudah, manusia gimana? Nah, manusia saat diciptakan pertama sekali dalam kondisi sungguh amat baik, dan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah yang berkuasa. Jadi perhatikan Bapak Ibu sahabat semua, pada saat penciptaan awal, manusia itu diciptakan sungguh amat baik. Hanya manusia yang Tuhan katakan sungguh amat baik, yang lainnya baik. Kenapa? Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya. Nah, Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 dan 31 berkata, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Pertama, manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tujuannya untuk memuliakan Tuhan, untuk menguasai bumi. Ya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi.
Ayat 31-nya ini dikatakan apa? Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Jadi pada waktu penciptaan manusia, Tuhan berkata, sungguh amat baik. Ya. Nah, waktu Tuhan menciptakan manusia itu bagaimana? Nah, di Kejadian 2 ayat 7 berkata begini. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah. Jadi waktu manusia dibentuk, hanya manusia yang dibentuk dengan tangan Tuhan. Ya, waktu penciptaan. Nah, dia dibentuk dari debu tanah, dia belum hidup. Lalu apa yang dilakukan Tuhan? Dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi, debu tanah yang dibentuk belum hidup ketika belum diberikan sumber kehidupan. Maka ketika Tuhan menghembuskan nafasnya ke dalam hidung manusia, maka manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, nafas inilah yang kita sebut roh manusia. Maka roh manusia itu kekal adanya. Kenapa? Karena roh manusia itu bersumber dari Allah yang kekal, gitu loh. Ya. Nah, jadi jelas manusia itu memiliki roh. Tapi manusia bukanlah ya berbentuk roh, atau manusia itu roh, bukan. Yang namanya manusia ya, namanya manusia itu ya punya jasad, punya wadah, punya fisik, punya wujud, di mana di dalamnya ada roh yang memberikan kehidupan. Nah, jadi manusia memiliki roh yang memberi kehidupan pada tubuh, di mana roh ini berasal dari Allah. Nah, makanya waktu kita baca di 1 Tesalonika 5:23 berkata begini. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi, kalau kita lihat di 1 Tesalonika 5 ayat 23, waktu Tuhan Yesus datang kali kedua nanti menjemput kita, maka diharapkan kita dalam keadaan kudus, tak bercacat, ya, roh, jiwa, dan tubuh. Jadi 3 ini ditemukan, didapati Tuhan nanti. Apa itu? Roh, jiwa, dan tubuh. Jadi namanya manusia itu pasti ada rohnya, ada jiwanya, ada tubuhnya. Kalau manusia, kalau makhluk itu roh dan jiwa saja, itu bukan manusia. Ya, itu malaikat, gitu loh. Nggak ada wadahnya, tapi ada rohnya. Jadi roh, gitu loh. Tapi kalau manusia harus ada tubuhnya, baru namanya manusia. Makanya waktu nanti kedatangan Tuhan Yesus, ya kita diberi tubuh kemuliaan, roh kita ada, jiwa kita ada. Ya, tapi kalau roh sama tubuh saja, nggak ada jiwanya, wah, ini apa namanya ya? Ya, bukan manusia, gitu loh. Nah, itu yang ketiga ya teman-teman. Jadi kita sudah lihat dasarnya, Allah adalah roh, roh jahat, iblis setan juga roh, manusia itu memiliki roh. Makanya manusia rohani itu dikatakan begini, manusia rohani adalah ya, kita ini manusia rohani yang memiliki jiwa yang tinggal di dalam tubuh. Nah, gitu kalau manusia rohani ya. Jadi kita ini diutamakan di depannya itu roh yang memiliki jiwa tinggal di dalam tubuh. Itulah namanya manusia rohani. Gitu. Nah, sekarang kita mau belajar kepada manusia duniawi. Nah, kenapa kita manusia duniawi? Nah, kita akan masuk kepada topik, apakah manusia itu bisa dirasuki oleh roh jahat, setan iblis.
Ataukah apakah manusia rohani yang percaya kepada Tuhan Yesus bisa dirasuki setan dan iblis? Ini akan kita masuk di dua topik terakhir. Ya. Manusia duniawi, ya. Manusia duniawi itu artinya manusia yang belum lahir baru. Ya. 1 Korintus 2 ayat 14 berkata begini, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahami sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Lihat, tadi ada manusia, sekarang kita bergerak kepada manusia duniawi. Nah, manusia duniawi dalam bahasa Yunaninya itu sokikos, ya. Ya, sokikos. Artinya kurang rohani, tidak memiliki roh Allah. Jadi teman-teman, manusia duniawi itu manusia yang tidak memiliki roh Allah. Ini kata kunci. Nah, kalau orang tidak memiliki roh Allah, apa akibatnya? Ya, jadi tidak rohani atau bersifat jasmani. Nah, teman-teman, manusia duniawi adalah manusia yang belum lahir baru. Dalam 2 Petrus 2 ayat 12-13 berkata, tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar, dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Berpoya-poya pada siang hari mereka anggap kenikmatan. Mereka adalah kotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu mereka. Kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu. Jadi, perhatikan manusia duniawi, manusia yang tidak memiliki roh Allah. Kalau orang tidak memiliki roh Allah, artinya dia tidak lahir baru. Artinya dia mati secara rohani. Orang mati secara rohani tidak memiliki hubungan dengan Tuhan. Kalau dia tidak ada roh Allah, sebenarnya dikatakan apa? Dia sama dengan hewan yang tidak berakal. Sama dengan binatang yang hari ini dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Makanya mengerikan ya teman-teman. Kalau orang itu manusia duniawi yang tidak mengenal Tuhan Yesus, sebenarnya nggak ada bedanya seperti binatang yang hanya nunggu mati saja sebenarnya. Ya, mati fisik dan mati kekal nantinya setelah dihukum. Mengerikan sekali. Nah, apa dampaknya kalau orang seperti ini tidak punya roh Allah, manusia duniawi? Nah, dikatakan manusia duniawi adalah manusia yang memiliki roh. Jadi dia punya roh manusia, namun terpisah atau tidak memiliki hubungan dengan roh Allah. Yang diakibatkan oleh dosa manusia, hubungannya terputus. Roma 3:23 ya. Semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6:23, upah dosa adalah maut. Sehingga manusia duniawi dalam dirinya tidak memiliki roh Allah. Nah, kenapa dia tidak punya roh Allah? Ya, pertama karena dia berdosa. Roma 8 ayat 9 berkata begini, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Rohnya roh besar loh, roh Allah. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Jadi kalau roh Allah diam di dalam kita, maka kita tidak hidup dalam keinginan daging. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi, supaya roh Allah ada di dalam dirimu, maka engkau harus milik Kristus. Supaya engkau milik Kristus, maka engkau harus percaya kepada Kristus, menjadikan dia Tuhan dan Juru Selamat. Maka roh Allah akan datang mendiami dirimu. Itulah orang yang lahir baru. Orang yang sudah dihidupkan kembali hubungannya dengan Tuhan dan diampuni dosanya. Akibat karena tidak ada roh Allah, maka manusia tersebut akan dimasuki oleh roh jahat
Karena tidak ada yang boleh kosong dalam diri manusia. Jadi tidak ada tempat kosong di dalam diri manusia ini. Kalau enggak roh Allah, ya roh setan, roh jahat. Makanya kalau roh Allah tidak ada dalam dirimu, engkau tidak percaya kepada Tuhan Yesus, yang masukinya pasti roh jahat. Ya, kita lihat ayat-ayatnya. Akibat roh jahat ada dalam dirimu manusia, maka manusia itu akan menjadi budak setan. Nah, Kisah 26 ayat 18, untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah. Jadi teman-teman, di dunia ini hanya ada dua, kalau enggak atas bawah, kiri kanan, kalau enggak Tuhan ya setan. Nggak ada tengah-tengah, zona kosong abu-abu nggak ada. Ya, jadi Kisah 26 ayat 18 ini dikatakan berbalik dari kegelapan kepada terang, dari kuasa iblis kepada Allah. Jadi orang yang tidak punya roh Allah pasti akan dikuasai iblis. Ya. Supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Nah, Efesus 2 ayat 3 berkata, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Jadi, kalau kita tidak di dalam Tuhan, maka kita hidup oleh hawa nafsu daging, menuruti kehendak daging. Pikiran kita pikiran yang jahat. Hal yang jahat tahu dari mana? Dari yang jahat, yaitu siapa? Setan iblis. Itu bahayanya kalau manusia duniawi, ya, yang belum lahir baru. Matius 12 ayat 43 sampai 45 berkata begini, teman-teman. Apabila roh jahat keluar dari manusia, perhatikan ya. Apabila roh jahat keluar dari manusia, artinya roh jahat itu bisa tinggal di dalam diri manusia. Ya. Kalau roh jahat itu keluar, suatu saat keluar, harusnya roh Tuhan masuk, teman-teman. Tapi kalau roh Tuhan nggak masuk, apa yang terjadi? Ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Perhatikan, teman-teman. Kalau Anda lahir baru, terima Tuhan Yesus, roh Allah diam di dalam dirimu, pasti roh jahat keluar. Tapi kalau engkau tidak bertumbuh, tidak mengisi rumahmu ini, tubuhmu ini, rohmu dengan firman Tuhan, tidak bertumbuh, maka roh jahat itu akan kembali dan dia mendapati rumah itu kosong karena nggak pernah diisi dengan firman Tuhan, nggak pernah diisi dengan doa pujian dan penyembahan. Manusia rohnya tidak bertumbuh. Apa yang terjadi? Yang kau akan murtad karena firman itu nggak tinggal, nggak bertumbuh, mati. Nah, apa yang terjadi? Ya, roh jahat itu kembali lagi. Bahkan dia kembali bukan seperti yang dulu. Ia keluar dan mengajak 7 roh yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Dan keadaan manusia itu lebih buruk dan mengerikan. Jadi, penting sekali bagi kita yang sudah lahir baru, ya, teman-teman sahabat, ya, yang sudah lahir baru, ya, harus bertumbuh di dalam iman, ya, punya hubungan dengan Roh Kudus yang ada dalam diri kita, supaya kita bertumbuh. Jadi roh jahat itu nggak bisa masuk lagi kalau Roh Kudus ada dalam dirimu. Tapi kalau engkau tidak bertumbuh di dalam firman Tuhan, maka roh jahat itu akan
kembali. Tapi tentu ya ketika ya Roh Allah, Roh Kudus sudah keluar. Kalau Roh Kudus ada di dalam, tidak mungkin ya roh jahat masuk, tidak mungkin. Nanti kita lihat ayat-ayatnya. Di sini dapat dipahami bahwa roh jahat, setan dapat tinggal dalam diri orang yang tidak percaya kepada Tuhan, bahkan bisa menguasai hidup orang tersebut jika dia tidak hidup di dalam firman Tuhan. Ya, dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru ya, berkali-kali ditunjukkan bahwa mereka yang menderita karena penindasan dan pengaruh iblis itu disebabkan karena ada roh jahat dalam diri mereka. Nah, Yesus dalam pelayanannya itu ada 3 ya teman-teman ya. Yang terutama, pertama memberitakan Injil, kabar baik. Ya. Yang kedua mengajar. Ya, yang ketiga menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, melepaskan orang yang terikat. Nah, jadi dalam pelayanan Yesus itu melepaskan orang terikat dari kuasa jahat, roh setan, iblis, itu adalah pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika Tuhan Yesus Kristus memerintahkan kepada kita untuk pergi memberitakan Injil, bersaksi, Tuhan juga memberikan kita kuasa untuk mengusir setan, mendoakan orang, melepaskan orang yang terikat. Bayangkan, kuasa itu nyata loh. Ya, jadi jangan ragu ya teman-teman ya. Kita ini punya kuasa. Nah, lalu dalam Markus ya, dalam Markus 1 ayat 23 sampai 28 ya, dikatakan begini ya, saya baca cepat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Nah, lihat ya. Orang bisa dirasuki roh jahat, teman-teman. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Jadi setan itu tahu siapa Tuhan Yesus ya. Tetapi Yesus menghardik, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Jadi dari dalam tubuh orang ini ya, keluar roh jahat. Ya, jadi roh jahat bisa tinggal dalam diri orang loh. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkan, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru." Ia berkata-kata dengan kuasa, roh-roh jahat pun diperintahkannya dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Jadi hati-hati ketika engkau tidak lahir baru, percaya kepada Tuhan Yesus, bertumbuh di dalam Yesus, ya, engkau bisa dirasuki roh jahat. Makanya jangan heran, di sekolah-sekolah ada kita lihat ya, orang murid-murid kesurupan, kerasukan setan dan sebagainya, rame lagi masal. Tapi coba, sekolah-sekolah Kristen yang percaya sama Tuhan Yesus, ada nggak kesurupan-kesurupan? Jarang sekali ya. Kalaupun sempat ada, pasti saya percaya dia belum orang lahir baru. Nah, Markus 1 ayat 32 dan 30 sampai 34 dan 39. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Nah, maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Setan itu roh tidak terlihat, maka dia harus masuk ke dalam suatu benda atau manusia. Ya. Jadi mengusir banyak setan artinya dari tubuh manusia. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Jadi manusia itu bisa dirasuki setan. Ya, roh jahat. Markus 3 ayat 10-12. Sebab ia menyembuhkan banyak orang sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menjamahnya.
Bila mana roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah anak Allah." Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Jadi jelas teman-teman ya. Nah, Markus 3 ayat 14-15. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Jadi, Yesus mengutus murid-murid tidak hanya dibekali dengan pengetahuan akan firman Tuhan, tapi diberi kuasa mengusir setan. Jadi tegas saya mau sampaikan, kita pun orang percaya yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, di mana Roh Kudus diberikan kepada kita, apalagi kita dipenuhi oleh Roh Kudus, ya, maka engkau punya kuasa untuk mengusir setan di dalam nama Tuhan Yesus. In the name of Jesus Christ. Tinggal praktekkan teman-teman. Ya, kalau Anda usir setan itu dengan nama Yesus Kristus, pasti setannya pergi. Karena nama itu berkuasa. Ya. Jadi orang percaya jangan lagi takut sama setan, roh-roh jahat ya. Harus roh-roh jahat, setan yang takut sama kita. Nah, setan-setan dapat dan seringkali tinggal di dalam tubuh orang yang tidak percaya. Ya, ayat-ayatnya banyak tadi sudah kita baca, serta menggunakan suara mereka untuk berbicara. Jadi setan itu tidak bisa berbicara kita dengar, teman-teman. Bagaimana supaya dengar? Dia ambil wadah, ya, masuk ke manusia, nanti dia berbicara melalui manusia itu. Ya, manusia itu dirasuki setan. Mereka memperbudak orang itu dan mempengaruhi mereka untuk melakukan kejahatan, kebejatan, dan kerasukan. Jadi perhatikan, kalau roh jahat tinggal di dalam diri seseorang, dia akan memperbudak orang itu. Dan itu bahaya sekali. Dan dia bisa sakit, teman-teman. Ya, dia bisa sakit. Markus 5 ayat 15. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Jadi orang kerasukan setan artinya roh jahat masuk ke dalam dirinya. Maka ketika roh jahat itu diusir, maka manusia itu rohnya ya tidak lagi dikuasai oleh roh jahat. Nah, tinggal kita harus follow up orang ini untuk percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus, roh Allah berdiam di dalam dirinya. Maka kalau roh Allah berdiam di dalam dirinya, roh setan nggak akan pernah bisa masuk lagi, gitu loh. Selagi roh Allah tetap ada dalam dirinya. Loh, apakah orang yang sudah lahir baru hari ini tidak bisa lagi nanti setan merasukinya? Nanti akan kita lihat. Apakah dia dirasuki atau apakah dia digoda? Ini beda. Ya, karena kata kuncinya, roh yang ada dalam dirimu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Yang terang tak bisa bersama dengan yang gelap. Nah, jadi kalau roh Allah ada dalam dirimu, apakah roh setan bisa masuk juga? Jadi timpa-timpaan, timpuk-timpukan. Nah, ya, nanti kita lihat. Lukas 4 ayat 41, dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Ya. Nah, ini ya, Lukas 8 ayat 27-28. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan. Wow. Ya, jadi hati-hati teman-teman ya, roh jahat bisa merasuki. Ya, nah, setan dapat mengakibatkan penyakit jasmani di dalam tubuh manusia. Sekalipun tidak semua penyakit disebabkan oleh roh jahat. Ada penyakit yang memang disebabkan oleh roh jahat. Tapi ada juga penyakit yang tidak oleh roh jahat, tapi karena ya kondisi alam, karena kecelakaan, karena makanan tidak terjaga dan sebagainya. Tapi ada penyakit memang karena roh jahat, teman-teman. Nah, apa iya? Lihat Matius 9:32-33.
sedang kedua orang buta itu keluar, nah berarti sakitnya apa? Orang buta. Dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Ya, orang bisu, ya. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Jadi orang ini bisu, teman-teman, ya, dan dirasuki setan. Setelah setannya diusir, orang ini bisa berkata-kata. Jadi dia bisu, sakitnya itu bisu, tidak bisa berkata-kata, disebabkan oleh setan. Setelah setannya diusir, dia bisa berkata-kata. Nah, Matius 12 ayat 22, kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Jadi ini dua sakitnya. Udah buta, bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu dapat berkata-kata dan melihat. Jadi dua penyakitnya, dua-duanya disembuhkan. Bisu dan buta bisa jadi berkata-kata dan melihat. Nah, Markus 9 ayat 20 sampai 22, lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya, dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api atau ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jadi ini anak diceritakan dalam ayat ini sakit epilepsi, ya, ayan. Ya, jadi dia mulutnya bisa berbusa. Waktu ayan itu bisa dibawa oleh setan iblis ini ke api, ke air, bisa mati. Nah, pada ayat ini setelah Yesus mengusir roh-roh jahat ini, maka anak ini sembuh. Ya. Jadi itu beberapa penyakit yang sembuh di dalam pelayanan Yesus setelah mengusir roh-roh jahat. Nah, teman-teman, saya hanya tambahkan sedikit ini bagaimana orang-orang yang punya hubungan spiritisme, ya, dengan roh-roh jahat, berhala. Hati-hati ya teman-teman, ya. Ya, kalau Anda punya hubungan dengan roh-roh jahat, spiritisme, itu ilmu sihir, ya, itu mengerikan, teman-teman. Tuhan tidak suka, ya. Mereka yang terlibat dalam spiritisme dan ilmu sihir sedang berhubungan dengan roh-roh jahat. Hal ini dengan mudah dapat mengakibatkan perbudakan kepada kuasa setan. Ketika Anda berhubungan spiritisme, ilmu sihir, berhala, dan sebagai roh jahat, Anda sedang menyembah dia. Ketika Anda menyembah dia, maka dia menjadi tuanmu. Kalau dia tuanmu, berarti Anda adalah budaknya. Maka Anda akan diperbudak oleh kuasa setan. Ya, hati-hati teman-teman. Kisah 13 ayat 8. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Nah, ya, hati-hati kalau sudah dikuasai roh jahat, roh setan, ya. Nah, Kisah 19 ayat 19, banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir. Nah, jadi hati-hati yang ikut-ikut sihir, ya. Mengumpulkan kitab-kitab lalu membakarnya di depan mata mereka, mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Nah, ketika Anda melakukan ilmu sihir, Anda juga berhubungan dengan spiritisme, dan Anda akan diperbudak oleh setan, ya. Nah, teman-teman, ya, di dalam perjanjian baru, ya, kita bisa melihat bahwa, ya, untuk sementara waktu penguasanya adalah iblis, ya. Maka roh-roh jahat itu berkuasa untuk sementara waktu, ya. Tetapi secara overall tetaplah Tuhan yang berkuasa atas seluruh jagat raya ini. Nah, tapi
orang yang belum lahir baru, orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dia sebenarnya dikuasai iblis dan menjadi budak iblis. Ya. Makanya hati-hati teman-teman. 2 Korintus 4 ayat 4, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Perhatikan teman-teman. Jadi, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Siapa itu? Orang-orang yang tidak percaya. Jadi, orang-orang tidak percaya, pikirannya itu dibutakan oleh ilah zaman. Siapa ilah zaman? Setan iblis. Jadi, orang yang dibutakan ini, di matanya ini masih ada selubung, selaput, balok-balok yang merintangi mereka untuk mengenal Injil, cahaya Injil. Jadi jangan heran kalau hari ini kita bicara firman Tuhan kepada orang yang belum percaya. Kalau mereka belum mendapatkan kasih karunia Tuhan, ya mereka nggak bisa melihat kebenaran, teman-teman. Kenapa? Karena di mata mereka itu masih ada balok-balok yang merintangi ya mereka untuk mengenal cahaya Injil, kabar baik itu. Jadi mereka mengatakan, wah, Tuhan kok dijadikan manusia, padahal nggak pernah Tuhan jadi manusia ya, manusia jadi Tuhan ya. Tapi Tuhan jadi manusia, iya. Mereka bilang, wah, manusia kok dijadikan Tuhan, nggak pernah ya. Tuhan jadi manusia, itu yang benar. Ya, Efesus 6 ayat 10 sampai 12, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ya, karena lawan kita bukan darah dan daging, teman-teman, tapi pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, roh-roh jahat di udara. Ya. Jadi supaya kita bisa bertahan, kita harus lawan pakai perlengkapan senjata Allah. Yohanes 12 ayat 31, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini, sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar, ya. Nah, setan-setan termasuk dalam jenjang kedudukan para penguasa zaman ini. Orang Kristen harus senantiasa berperang melawan mereka. Jadi kita hidup ini, teman-teman, adalah peperangan rohani ya. Tidak ada yang zona nyaman santai-santai, tidak. Kalau Anda tidak berperang, maka Anda yang akan diperangi oleh setan iblis, ya. Makanya selalu pakai senjata, kelengkapan senjata Allah, ya. Roh-roh jahat akan sangat aktif khususnya pada hari-hari akhir, zaman akhir ini menjelang kedatangan Yesus kali kedua. Ya, mereka akan memperbanyak pengikutnya karena mereka nggak senang kalau mereka hanya mereka yang dibawa ke neraka, ya. Maka ilmu-ilmu gaib, kebejatan, kekerasan dan kekejaman, ya, itu akan semakin merajalela dan mereka berusaha untuk menyerang firman Allah dan doktrin-doktrin yang alkitabiah akan disimpangkan. Oh, tidak ada itu Trinitas, ya, mereka bilang. Hanya Yesus, Bapa itu Yesus, Roh Kudus itu Yesus. Mereka akan berkata begitu, teman-teman. Ya. Jadi hati-hati, ya. Pencurahan utama dari segala kegiatan setan-setan adalah dalam diri antikristus dan para pengikutnya. Ya, antikristus datang, pengikut-pengikutnya akan berusaha untuk menghancurkan orang-orang percaya. Maka kita harus hidup di dalam peperangan rohani. Ya. Nanti nabi-nabi palsu juga akan banyak, ya. Nah, 1 Timotius 4 ayat 1, tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang-orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Nah, terakhir teman-teman, kita akan lihat apakah roh jahat, setan, bisa tinggal bersama dengan orang percaya. Ini saya kasih kuncinya, teman-teman, ya, jawabannya. Nah, kalau tadi ada manusia duniawi, maka ada manusia rohani, teman-teman. Manusia rohani, kalau manusia duniawi ada di 1 Korintus 2 ayat 14, manusia rohani ada di 1 Korintus 2 ayat 15. Begini firman Tuhan, tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh segala sesuatu, oleh orang lain.
Nah, manusia rohani ini yang saya kasih warna merah kotak kuning, dalam bahasa Yunaninya itu ya pneumatikos. Pneumatikos. Apa artinya? Yaitu rohani, orang yang rohani, hal yang rohani, karunia rohani. Artinya manusia rohani itu simpelnya adalah manusia yang sudah lahir baru dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dan dituntun oleh Roh Kudus dalam sepanjang kehidupannya. Jadi manusia rohani yang sudah lahir baru memiliki Roh Allah atau Roh Kudus dalam dirinya dan tidak bisa dirasuki setan. Nah, jadi jelas teman-teman ya. Kalau Anda sudah lahir baru, manusia rohani, hidup di dalam Tuhan, Roh Kudus ada dalam dirimu, roh jahat, roh setan tidak bisa masuk ke dalam dirimu bareng-bareng bersama Roh Kudus, tidak bisa. Jadi dalam diri orang percaya manusia rohani yang ada rohnya, roh manusia itu ya, yang sudah dihidupkan kembali, yang sudah bisa terhubung dengan Allah yang roh ya, manusia rohnya sudah dilahirkan kembali ya, maka dia hidup sehingga dia bisa berhubungan dengan Roh Allah melalui Roh Kudus yang ada dalam dirinya. Jadi orang percaya manusia rohani hanya ada dua dalam dirinya, roh manusia dan Roh Kudus. Tidak ada roh setan di dalam dirinya. Karena tidak mungkin roh setan bisa sanggup bersama dengan Roh Kudus. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan orang benar, orang percaya, orang lahir baru, oh ada roh manusia, ada roh Allah, lalu di situ juga bisa ada roh setan. Tidak bisa teman-teman, nggak bisa. Nah, mana ayatnya? Kita lihat ya. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya itu siapa? Yesus. Diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Jadi orang yang percaya kepada Yesus Kristus diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya, nama Yesus. Jadi orang yang percaya kepada Yesus ya disebut anak-anak Allah, diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Orang yang sudah lahir baru disebut anak-anak Allah. Roma 8 ayat 14-16. Semua orang yang dipimpin Roh Allah, perhatikan teman-teman. Ya, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Yohanes 1 ayat 12 tadi perhatikan ya. Siapa yang disebut anak-anak Allah? Setiap orang yang menerima percaya Yesus Kristus, itu anak-anak Allah. Lalu Roma 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah disebut juga anak Allah. Loh, kok begitu? Ya iya, karena ini kan korelasinya begini. Kalau Anda percaya kepada Yesus, disebut anak Allah. Lah, di sini juga dikatakan semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kenapa? Ya karena sewaktu Anda percaya kepada Yesus Kristus, Roh Allah diberikan berdiam kepada diri Anda. Dan Anda disebut anak Allah. Nah, ketika Roh Allah ada dalam dirimu dan engkau dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus, Roh Allah, maka engkau disebut anak Allah. Nah, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan. Jadi kalau Anda sudah menerima kebenaran, beriman kepada Yesus Kristus, ya, engkau itu dimerdekakan. Ya, engkau dimerdekakan. Dan engkau menerima Roh Kudus, di mana Roh Kudus ini bukanlah roh yang memperbudak, tidak. Beda sama setan iblis. Itu adalah roh yang memperbudak engkau. Ayat-ayat di atas tadi juga sudah jelas. Orang yang hidup atau menerima menyembah roh jahat akan diperbudak. Roma 8 ayat 15 ini berkata, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan. Waktu engkau anak Allah menerima Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, engkau tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tidak, teman-teman. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Wow, luar biasa. Menarik, dahsyat sekali ini ayat ini ya. Ya, ayat ini dahsyat, teman-teman.
Bukan menerima roh perbudakan, tapi menerima roh yang menjadikan engkau anak Allah. Oleh roh itu kamu berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi lihat ya, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia ada dua rohnya, roh manusia, dikatakan roh kita di situ, dan roh Allah. Roh itu dan roh kita manusia ini yang akan bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi dua ya teman-teman ya. Jadi nggak ada di situ roh jahat, roh setan juga di situ, nggak ada. Orang percaya hanya ada roh Allah, roh kudus, dan roh dirinya, roh manusia itu. Ya. Nah, ada nggak ayat lain? Ada. Ya. Lihat teman-teman. Tubuh manusia rohani adalah bait Allah di mana Roh Kudus berdiam. 1 Korintus 6 ayat 19-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi perhatikan teman-teman ya. Jadi perhatikan di sini ya. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Wow, jadi Roh Kudus itu diam di dalam kamu. Kok bisa diam? Karena Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Karena Allah yang memberikan Roh Kudus itu ya kepada kita orang percaya teman-teman. Ya. Jadi nggak main-main ini. Ya, nggak main-main teman-teman. Ya. Nah, orang percaya, manusia rohani tidak bisa dirasuki roh jahat karena roh Allah ada di dalam dirinya. 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada dalam yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Jadi kalau roh Allah dalam diri kita ini lebih besar, maka kita bisa mengalahkan itu nabi-nabi palsu, roh-roh jahat, roh-roh setan, iblis, genderuwo, kuntilanak, dan sebagainya. Dan Anda nggak perlu takut teman-teman. Ya, ini harus dipahami ya. Nah, roh jahat dan roh Allah tidak dapat tinggal bersama dalam tubuh manusia. Alkitab mengajarkan bahwa orang yang sungguh-sungguh percaya dan didiami oleh Roh Kudus tidak mungkin kerasukan setan. Roh Kudus dan setan-setan tidak dapat tinggal bersama-sama dalam satu tubuh ya. Jadi jelas ya teman-teman ya. Nggak bisa roh Allah tinggal bersama-sama dengan setan, nggak bisa. Ya. 2 Korintus 6 ayat 15-16. Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Jadi persamaan apa antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama-sama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Bisakah ada samanya antara orang percaya dan tidak percaya? Apakah hubungan antara bait Allah dengan berhala? Kita ini bait Allah di mana Roh Kudus diam. Apakah sama juga berhala? Karena kita adalah bait dari Allah, yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Tidak ada persamaan teman-teman antara Kristus dengan Belial. Tidak ada persamaan antara orang percaya dengan orang tidak percaya. Tidak ada persamaan antara bait Allah dengan berhala. Tidak ada. Tidak bisa. Ya. Jadi kalau roh Allah ada dalam dirimu, nggak mungkin roh jahat juga ada dalam dirimu. Nggak mungkin teman-teman. 1 Korintus 10 ayat 21. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Atau hidup dalam zona abu-abu. Jadi Anda terima Tuhan juga, tapi Anda juga menyembah setan. Tidak bisa. Kalau Anda minum dari cawan Tuhan, ya cawan Tuhan saja. Nggak boleh Anda juga minum dari cawan roh-roh jahat. Nggak bisa teman-teman. Itu dua hal yang berbeda, bertolak belakang.
Nggak bisa bercampur. Roh jahat takut kepada Tuhan Yesus, Matius 8:29. Dan mereka itu pun berteriak katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Lihat, setan itu takut sama Tuhan Yesus. Dia Tuhan, dia Allah. Ya, Roh Kudus itu Allah juga. Ya, pasti takut. Ya, jadi kalau Roh Kudus ada dalam diri kita, nggak mungkin setan juga ada di situ. Nggak mungkin. Ya, akan tetapi setan-setan, bagaimana dengan setan-setan? Nah, ini dia. Orang percaya pun, orang yang sudah lahir baru pun, ya, bisa. Ya, setan itu kerjanya apa? Mempengaruhi pikiran, perasaan, dan tindakan orang percaya yang tidak menerima pimpinan Roh Kudus. Nah, itu yang bisa, teman-teman. Selagi Roh Kudus ada dalam dirimu, engkau tidak bisa dirasuki setan roh jahat, tapi digoda, dipengaruhi pikiran, perasaan, dan tindakannya bisa saja. Tergantung kamu mau ikut apa tidak. Tapi orang benar, orang yang mengenal kebenaran tentu tidak dikuasai lagi oleh setan iblis roh jahat. Jadi Anda walaupun dipengaruhi, pasti Anda yang menentukan. Tidak, katamu ya tidak. Ya, itu teman-teman. Ya, Matius 16:23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagi Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lihat, Petrus pun bisa dipengaruhi setan iblis, sehingga dia berkata tidak sesuai dengan kebenaran. Ya, ada iblisnya di Petrus, saya percaya tidak, teman-teman. Tapi pemikiran si Petrus ya dipengaruhi oleh iblis, ya. 2 Korintus 11 ayat 3 dan 14. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan. Nah, pikiran, teman-teman, ya, enggak rohnya, ya, pikirannya. Dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdaya oleh ular itu dengan kelicikannya. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Ya, sama seperti Hawa itu kan digoda, teman-teman. Keinginannya, ya, keinginan matanya, seleranya, pikirannya, ya, baru kehendaknya, ya, terbujuk. Nah, tapi apakah setan itu bisa masuk kepada Hawa? Ya, enggak. Orang percaya nggak bisa, teman-teman. Ya. Nah, ini kuasa orang percaya. Nah, ini akan kita bahas nanti, ya. Bagaimana cara mengusir setan dan sebagainya, ya, itu. Tapi intinya itu, ya, teman-teman. Jadi intinya orang benar, orang percaya, manusia rohani yang sudah lahir baru dan sungguh-sungguh di dalam Tuhan, Roh Allah, Roh Kudus tinggal di dalam dirinya, roh jahat tidak bisa masuk ke dalam dirinya, tidak bisa merasuki. Jadi tidak ada yang namanya orang percaya manusia rohani itu kerasukan setan, dipelet, disantet, tidak bisa, teman-teman. Ya, itu yang perlu. Oke, sampai di situ dulu, Bro Pyong. Mungkin nanti kita bisa diskusi. God bless. Ya, terima kasih, Pastor. Terima kasih, Pastor. Double ini ya. Ini lagi ada gangguan juga ya, Ini lagi ada gangguan juga ya, saudaraku. Jadi, ya, saya coba di ini aja ya, Pastor, ya. Coba di ini aja ya, Pastor, ya. Atau di mute dulu ya. Ya. Halo. Ya. Oke ya, gantian kita ya, Pastor, karena double. Ya, puji Tuhan. Terima kasih atas pengajaran yang hambanya berikan. Jika video ini bermanfaat, bisa di-share ya kepada semua orang. Karena memang ada bermacam tafsiran perbedaan ya di luar sana. Ada yang bilang dalam pribadi manusia, orang percaya, itu ada 3 roh. Ya, ada roh jahat, roh Allah, atau Roh Kudus, dan roh manusia. Tadi Pastor Juginsu menyatakan clear bahwa hanya ada 2,
roh manusia dan roh Allah atau Roh Kudus. Jadi di luar itu tidak ada roh jahat ya. Roh jahat itu adanya di luar. Dia yang menggoda, dia yang mencoba masuk ke dalamnya. Begitukah Pastor Juginsu? Ya, kecuali kalau dia belum percaya ya. Kalau dia belum percaya, roh jahat ya bisa masuk, bro. Tapi Roh Kudus tidak ada di situ, gitu loh. Ya, oke. Ini ada pertanyaan, Pastor ya. Coba kita jawab. Hayo, ini dari Tetsun Air Ariku. Hayo, ada yang bisa bedakan Roh Kudus, Roh Malaikat, dan Roh Manusia? Mungkin Pastor bisa jelaskan sedikit. Ya, tadi kan di awal saya sudah sampaikan ya, kenapa di dalam pengajaran saya dari awal tadi itu saya sebutkan prinsip dasarnya, mulai dari Allah. Allah adalah roh, ya. 3 pribadi nih, jelas ya. Allah adalah roh. Allah itu roh, teman-teman. Ya, Allah itu roh. Ya, kita mengenalnya Tritunggal, Bapa. Ya. Lalu firman-Nya yang inkarnasi menjadi manusia, Yesus Kristus kita kenal. Kita mengenal Allah itu yang tak terlihat, tak bisa dirasakan, tak berwujud itu, karena dia roh, melalui Yesus Kristus, Sang Firman yang menjadi manusia. Nah, Allah itu, selain dia Allah itu adalah roh, dia juga punya Roh Kudus. Artinya, ya, Roh Kudus, ya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, jadi Allah itu roh, ya. Roh Kudus, ya Allah, ya. Nah, kalau manusia punya roh, manusia bukan roh, ya. Tapi manusia punya roh. Roh manusia itu sumbernya dari Allah. Waktu diciptakan, ya, nafas melalui nefes Allah. Maka roh manusia itu kekal. Kenapa kekal? Karena dia datangnya dari Allah. Nah, roh manusia itu bukan ciptaan, teman-teman. Ya. Jadi dia kekal. Kenapa kekal? Karena bukan ciptaan, tapi datangnya dari Allah. Makanya nanti, ya, kalau manusia mati, dia kembali kepada yang empunya Allah, gitu loh. Nah, kalau roh setan, roh jahat, dia memang hakikatnya roh, gitu loh. Ya, dia makhluk roh. Iblis pada awalnya kan dia malaikat. Nah, malaikat itu makhluk roh, gitu loh. Kalau kita bukan makhluk roh, tapi kalau kita manusia rohani disebut begini, manusia rohani yang punya jiwa tinggal dalam tubuh. Nah, tapi yang namanya manusia, dia berwujud, ada wadahnya, ada penampakannya, fisiknya. Nah, ada rohnya. Rohnya ini diberikan oleh Tuhan. Makanya dia hidup. Nah, dia punya jiwa, pikiran, perasaan, dan kehendak. Kalau roh, malaikat itu roh, makhluk roh. Dia juga punya pikiran, perasaan, dan kehendak. Tapi dia nggak punya tubuh. Dia nggak punya tubuh. Kalau dia mau memperkenalkan diri, mau menampakkan diri, dia harus mengambil wadah, biasanya manusia. Nah, jadi apa bedanya? Ya, bedanya itu Tuhan adalah roh, ya. Nah, kita mengenalnya juga sebagai Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya. Nah, jadi kalau roh jahat, ya dia makhluk roh. Ya, kalau kita manusia memiliki roh. Ya. Nah, roh jahat ini pada hakikat awalnya adalah malaikat yang memberontak. Gitu, Bro Pyong. Baik, terima kasih, Terima kasih, Pastor Juginsu ya.
Oke, jadi ini ada lagi nih pertanyaan nih. Roh Kudus adalah Roh Allah. Roh Allah. Sebentar. Iya, boleh. Roh Kudus adalah Roh Allah. Roh Kudus adalah Atau Roh Allah. Allah sendiri. Atau Allah sendiri. Ya, definisi Tritunggal kan begini. Bapa itu Allah. Yesus Putra itu Allah. Roh Kudus ya Allah. Roh Kudus ya Allah, tapi Roh Kudus bukan Bapa. Jadi Roh Kudus adalah Roh Kudus adalah Roh Allah atau Allah. Ya, Roh Kudus itu Allah. Dan kalau di dalam Perjanjian Lama sering disebut Roh Kudus itu Roh Allah. Ngerti ya? Dalam Perjanjian Lama itu ndak ada disebut Roh Kudus. Roh Kudus ada di Perjanjian Baru. Nah, kita mengenal Roh Kudus di Perjanjian Lama itu disebut Roh Allah. Apakah dia Allah? Ya, iya, dia Allah. Jadi, ini menariknya Tritunggal ya. Bapa Allah yang kita sembah itu roh. Hakikatnya, ya. Dia punya firman. Ya, firman. Firmannya itu ya inkarnasi menjadi manusia yang disebut Yesus Kristus. Dia juga kita sebut Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, Roh Kudus yang diutus, yang diminta, yang dijanjikan. Siapa itu? Iya, Roh Allah. Pada Perjanjian Lama disebut dengan Roh Allah. Di Perjanjian Baru disebut Roh Kudus. Apakah dia Allah? Ya, Allah. Gitu loh. Jadi Bapa itu Allah, Tuhan Yesus itu Allah, ya Roh Kudus juga Allah. Gitu bro. Tapi Bapa bukan Roh Kudus bukan Bapa. Roh Kudus bukan Yesus, Yesus bukan Bapa, gitu loh. Gitu bro. Iya. Iya. Jadi jelas kalau di Perjanjian Lama tidak ada Roh Kudus. Tidak ada Roh Kudus. Tapi yang ada Roh Allah. Tapi yang ada Roh Allah. Roh Allah. Nah, Roh Kudus itu ada. Roh Kudus itu ada ya baru. di Perjanjian Baru. Jadi Tuhan Yesus pengutus, Jadi Tuhan Yesus pengutus Roh Kudus ya, supaya dalam setiap langkah kita itu ada hadirat Tuhan. Ada hadirat Tuhan. Ya, jadi mungkin itu ya Pastor ya. Itu ya Pastor ya. Jadi Iya, bro. Jadi saya tutup close ini dulu ya. Saya tutup close ini dulu. Iya. Jadi jelas para penonton bahwa di tubuh orang percaya hanya ada dua roh ya, roh Allah atau Roh Kudus dan roh manusia itu sendiri. Jadi nah ini pertanyaan Pastor. Lalu bagaimana pada saat kita ingin berbuat jahat ya? Itu kan pasti dari dalam tubuh, pikiran kita gitu. Kita ingin berbuat jahat atau jatuh dalam dosa. Itu ada di dalam tubuh atau pikiran kita. Apakah itu bukan dari roh jahat, Pastor? Silakan, Pak. Ya, di slide terakhir tadi kan sudah ada ya. Saya di slide terakhir itu katakan begini ya teman-teman ya. Nah, orang percaya Roh Kudus ada di dalam dirinya. Oke. Makanya pelajaran kita sebelumnya di PPA pernah satu season tentang didiami, diurapi, dibaptis, dipenuhi, dipimpin Roh Kudus. Nah, jadi orang percaya apakah dia masih bisa berbuat dosa? Ya bisa. Karena dia kan sudah dimerdekakan, sudah bebas melakukan apa yang dia mau lakukan. Dan dia sudah mengerti kebenarannya. Nah, ketika Roh Kudus ada dalam dirinya, yang menjadi pertanyaannya adalah begini. Dia dipimpin sama Roh Kudus, dipenuhi sama Roh Kudus apa enggak? Nah itu bro. Jadi kan dikatakan begini, akan tetapi setan-setan dapat mempengaruhi pikiran,
perasaan, dan tindakan orang percaya yang tidak menuruti pimpinan Roh Kudus. Jadi, pikiran, perasaan, dan kehendak itu kan jiwa, bro. Nah, makanya yang diserang, yang dipengaruhi oleh setan iblis adalah pikiran, perasaan, dan kehendak. Makanya dalam 2 Korintus 3 ayat 11 tadi, ayat 2 Korintus 11 ayat 3 berkata apa? Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Nah, jadi orang percaya Roh Kudus ada dalam dirinya, ya, setan nggak bisa masuk, bro. Roh jahat nggak bisa masuk, tapi dipengaruhi dari luar, pikirannya, perasaan, kehendaknya bisa. Tapi apakah dia akan melakukan apa tidak, itu keputusan orang itu. Kalau dia tidak dipimpin Roh Kudus, ya keinginan daging yang dilakukan. Tapi kalau dia menundukkan diri kepada Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, maka buah roh yang dilakukannya. Maka dia tidak akan melakukan yang jahat. Jadi bukan begini ya, orang percaya ada Roh Kudus, waktu dia berbuat jahat, Roh Kudusnya keluar dulu, lalu roh jahat. Enggak begitu. Roh Kudus tetap ada di dalam diri orang percaya selagi orang itu nggak murtad. Kalau orang itu murtad, nggak percaya kepada Tuhan Yesus, ya Roh Kudus keluar. Karena Roh Kudus diberikan ketika kita percaya kepada Yesus Kristus. Nah, kalau kita nggak percaya kepada Yesus Kristus, ya Roh Kudus keluar. Tapi apakah dosa membuat Roh Kudus keluar? Enggak. Ya, hanya Roh Kudus berduka, Roh Kudus sedih, Roh Kudus memalingkan wajahnya ketika kita berbuat dosa, karena dia suci kudus, tidak bisa melihat yang begitu-begitu. Nah, tapi dia tidak keluar dari tubuh kita, karena kita ini bait Allah, di mana Roh Kudus bersemayam. Tetapi waktu kita melakukan dosa, artinya kita tidak lagi dipimpin, dipenuhi, tidak taat kepada Dia. Maka kalau nanti Roh Kudus ingatkan, maka segeralah bertobat, minta ampun, jangan lakukan lagi, hidup dalam tuntunan Tuhan. Tapi roh setan nggak masuk pada saat itu, hanya mempengaruhi. Ingat, orang benar, orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, dia sudah dimerdekakan, dia tidak diperbudak lagi oleh setan iblis, karena dia sudah dibayar lunas dengan darahnya. Nah, hanya saja dia masih bisa dipengaruhi. Gitu loh. Ya, jadi Roh Kudus itu nggak keluar masuk seperti teh celup. Kalau berbuat dosa keluar, kalau nggak masuk nanti keluar. Nggak begitu, bro. Dia tetap ada permanen selagi manusia itu tidak menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi apakah dia masih bisa dipengaruhi setan iblis? Ya bisa. Tapi dia tidak masuk ke dalam diri kita. Enggak. Makanya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak bisa dirasuki setan iblis. Gitu, bro. Ya, terima kasih penjelasannya. Terima kasih penjelasannya, Pastor ya. Jadi tidak mungkin ya kalau roh jahat ya ada di dalam tubuh kita ya. Tetapi mungkin kalau kita jatuh ya itu karena apa namanya pikiran kita ya, karena godaan ya, karena pikiran kita juga. Nah, disitulah sehingga kita tidak dimenangkan ya. Lalu misalnya orang iblis ya atau roh jahat ini sebenarnya dia hanya satu saja sih di muka bumi ini, atau memang banyak roh jahat atau iblis atau setan ini? Ini yang perlu kita ketahui juga, Pastor. Apakah dia hanya satu, tetapi dia ada di mana-mana, omnipresent, atau dia banyak gitu, beranak lah ibaratnya kalau kata ada di dalam video saya itu ya, dalam debat antar agama, katanya dia beranak terus gitu. Jadi setan atau iblis atau jin ini beranak terus, jadi banyak gitu.
Nah, sebenarnya bagaimanakah tentang roh jahat atau iblis atau setan ini, Pastor? Silakan, Pak. Baik, ini pertanyaan yang menarik dan banyak disalahartikan oleh orang-orang yang tidak kenal Tuhan ya. Pertama, ya, di awal tadi sudah saya bicara tentang malaikat. Malaikat itu roh ya. Karena malaikat itu roh, malaikat yang namanya roh nggak ada kelamin reproduksinya, bro. Karena malaikat itu netral ya. Nggak ada laki-laki perempuan nggak berkelamin, dan sehingga dia nggak bisa melahirkan, lah namanya roh ya. Jadi malaikat itu tidak bisa beranak pinak. Nah, tadi sejelas setan, iblis, roh jahat itu adalah tadinya malaikat. Nah, ada penghulu malaikat dalam artian yang memuji menyembah, itu namanya sering disebut Lucifer. Itulah yang jatuh nanti bintang pajar bintang timur putra pajar tadi. Itulah yang disebut dengan Satan, iblis itu. Dan itu hanya satu. Tapi roh-roh jahat itu banyak, karena sepertiga malaikat kan mengikuti dia, bro. Jumlahnya berapa banyak nggak ada disebutkan dalam Alkitab, tapi pasti banyak sekali. Ya, karena malaikat itu banyak. Karena setiap manusia, ya, anak-anak kecil itu ada ayatnya punya malaikatnya masing-masing. Manusia ini. Lah, jadi kalau begitu ada miliaran kan begitu. Nah, jadi di Efesus kan jelas tadi ya, lawan kita bukanlah darah dan daging, melainkan, nah, tadi saya bilang ada organisasinya. Dimulai dari pemerintah. Namanya pemerintah itu paling tinggi, bro. Pemerintah Indonesia berarti paling tinggi. Dipimpin oleh siapa? Bapak Presiden. Presiden hanya satu. Nah, jadi pemerintahan kerajaan iblis dipimpin oleh satu yang namanya Satan itu tadi. Lalu di bawahnya ada apa? Penguasa-penguasa. Nah, penguasa-penguasa ini kita sebutlah teritorial, bro. Katakanlah di Indonesia ini ada di tingkat mana? Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Kalimantan, atau disebut di situ daerah-daerah teritorial. Penguasa Jawa ada, penguasa Sumatera ada, masing-masing dengan pangkat tersendiri. Susunannya ada jenderalnya, nanti perwira menengahnya, perwira pertamanya, cuman tamtama, prajurit dan sebagainya. Nah, di bawah pemerintahan ada penguasa-penguasa. Di bawah penguasa tadi apa? Ada penghulu-penghulu di udara. Nah, ini mungkin sudah tingkatan apa? Provinsi, gitu loh. Atau kabupaten kota Madia. Nah, ini banyak lagi dia. Sama seperti kabupaten kota Madia, gubernur kan banyak. Di Sumatera saja ada 10 gubernur. Ada ratusan wali kota, bupati. Nah, di bawah itu juga di Efesus tadi apa? Roh-roh jahat. Nah, ini yang kecil-kecil. Penguasa-penguasa teritorial. Mungkin bisa di kecamatan, di desa, di lurah, di simpang-simpang, di sudut-sudut, di rumah-rumah angker dan sebagainya. Ya, termasuk di situ Tuyul, Gondruwo, Wewe Gombel, Buto Ijo. Itu roh-roh jahat, bro. Itu banyak sekali. Itulah sepertiga malaikat tadi yang jatuh dibuang ke bumi. Nah, apakah dia omnipresent? Tidak. Omnipresent, maha hadir, hanya Allah kita yang maha hadir. Tapi kalau iblis enggak, dia satu banyak. Makanya iblis itu tidak maha hadir. Tapi karena dia banyak di mana-mana, ya dia berkomunikasi. Kalau terjadi ada di Indonesia ini, ya dia melaporlah kepada tingkatan yang besar, gubernurnya, penguasa, penghulu-penghulu, baru penguasa-penguasa. Nanti penguasa lapor ke pemerintah, sampai nanti akhirnya ya ke Lucifer sana. Jadi dia kalau mau ngasih tahu yang di Indonesia terjadi, ya dia berhubungan, berkomunikasi dengan setan-setan yang ada di Amerika gitu loh. Jadi dia tidak maha tahu, bro. Yang maha tahu hanya Tuhan, yang maha hadir hanya Tuhan. Jadi setan-setan roh jahat banyak. Dia ada di mana-mana, tapi tidak maha hadir.
Tuhan itu lebih tepat omnipresent, maha hadir. Tuhan itu tidak di mana-mana. Kalau kata di mana-mana itu kurang tepat. Kenapa? Kalau di mana-mana kesannya Tuhan ada di di Indonesia, Tuhan ada di Amerika, Tuhan ada, kayaknya kok Tuhannya banyak ya. Tuhan cuman esa. Tapi karena dia maha hadir, semua jagat raya ini yang terlihat maupun tak terlihat ada di dalam dirinya, maka tentu dia maha hadir. Karena semuanya ada di dalam dia. Setan enggak. Dia karena banyak, maka dia ada di mana-mana. Tetapi dia tidak maha hadir. Cuman karena dia banyak, individu-individunya banyak, ya dia saling berkomunikasi, maka dia tahu apa yang terjadi di sini setelah dia informasikan gitu loh. Gitu Bro Pyong. Jadi dia tidak beranak pinak ya. Enggak. Jadi itu dongeng itu. Kalau ada yang mengatakan, "Oh, nanti kamu dikawini sama buto ijo, lalu di sana ada anak lahir anak setan gitu." Nah, enggak ada tuh. Ya, namanya roh-roh jahat itu enggak ada spermanya, Bro. Enggak bisa punya anak dia. Gitu, Bro. Oke. Baik, terima kasih Pastor Juginsu ya. Ya, saya rasa jelas ya penjelasan dari Pastor Juginsu. Biarlah kita diberkati dan mungkin dikuatkan ya iman kita, sehingga kita boleh teguh dalam iman, percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, dan mujizat itu pasti ada. Ya, jadi jangan kita jatuh ya di dalam dosa, tapi selama masih hidup sih memang pasti kita akan juga berbuat dosa gitu ya. Tetapi kembali lagi kita harus setia ya sampai kita menutup mata. Kita percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan kita lepas keselamatan yang sudah kita genggam ya. Jadi kita jangan hanya berdiri pada dua kaki. Ya, kita harapkan kita hanya berharap kepada kekuatan kita sendiri pada dua kaki kita, pasti kita akan lama-lama akan goyah, akan gemetar. Tapi kalau kita bersandar, berlutut, bersujud hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita hanya berserah, berharap kepada Dia, maka setiap permasalahan, pergumulan, penyakit-penyakit itu pasti Tuhan akan berikan mujizat, berikan kekuatan kepada kita, sehingga kita boleh bangkit dan jadi pemenang. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada program Pondok Penginjilan PPA pada malam hari ini. Di awal ada gangguan ya, audio dan lain hal. Ya, tapi kita percaya itu boleh jadi ya, itu karena semuanya adalah kehendak Tuhan. Ya, apa yang kita alami itu adalah kehendak Tuhan. Baik, jika Anda ingin mampir ke channelnya Pastor Juginsu, Anda yang belum, silakan ya, Anda boleh mampir. Ini nama channelnya, ya, Juginsu Broadcast. Ya, di dalamnya ada pengajaran-pengajaran dan mungkin khotbah-khotbah, ya, ada ibadah dan ada juga sosial politik lengkap ya. Jika Anda belum mampir, Anda silakan mampir dan Anda akan mendapatkan pengetahuan yang baru dan berkat juga yang baru di sana. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Mungkin kita lanjut ke acara berikutnya, Pastor, yaitu doa syafaat.